Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekalian, pada kali ini kita akan melakukan proses belajar melalui video pembelajaran. Karena kurangnya waktu kita atau tidak adanya waktu kita untuk melaksanakan proses belajar secara tatap muka. Ini disebabkan karena adanya bencana alam yaitu COVID-19. Terkait dengan COVID-19, kami berpesan kepada anak-anak agar selalu mengingat 3 hal. Yang pertama, selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Kemudian yang kedua, selalu menggunakan masker pada saat berpergian. Yang ketiga, jangan lupa menjaga jarak. Baik anak-anak, kita langsung saja kita mulai proses belajar kita, di mana pada kali ini kita akan belajar bab 4, di mana judul besarnya adalah Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1908. Adapun subpembahasannya yang kita akan fokuskan di video ini yaitu di bagian A tentang kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Oke anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembahasan, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Doa selesai. Oke anak-anak, coba kita amati gambar yang ada pada video ini. Yang pertama, kita akan memaknai semangat kebangsaan nasional tahun 1908. Ya, gambar ini merupakan salah satu sekolah doktor Jawa, tempat berdirinya Budi Utomo, yang sekarang dijadikan gedung museum kebangkitan nasional. Oke baik, nah suatu bangsa tidak akan berubah manakala bangsa tersebut tidak mau mengubah dirinya sendiri. Yang berikut, kesadaran bangsa Indonesia untuk bangkit tumbuh seiring lahirnya generasi muda terdidik dan peduli terhadap kemerdekaan Indonesia. Jadi, dapat kita lihat bahwasanya bangsa itu tidak akan berubah manakala bangsa tersebut tidak mau mengubah dirinya sendiri. Oleh karena itu, pada waktu dulu generasi muda kita memiliki kesadaran berbangsa yang sangat-sangat tinggi. Sehingga dengan semangat mereka bisa mengubah bangsa Indonesia dari bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Oke, sekarang kita masuk di pembahasannya, yaitu tentang kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Nah, seperti apa kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908? Nah, dapat kita lihat pada gambar ini, ada orang-orang yang memikul. Yang memikul ini yang dilingkari merah adalah bangsa kita. Dan yang dipikul itu adalah bangsa penjajah, yaitu bangsa Belanda. Nah, begitulah kehidupan masyarakat kita pada saat itu. Baik anak sekalian, kita masuk pada materi. Yang pertama itu rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan dan berkembangnya teknologi pelayaran pada abad ke-15 menyebabkan negara-negara di Eropa melakukan ekspedisi untuk mencari sumber-sumber ekonomi baru ke seluruh dunia. Ekspedisi menemukan sumber ekonomi dan lahan baru untuk perdagangan. Yang berikut, Eropa langsung menguasai dan menjajah negara-negara yang mereka anggap baru diketemukan. Jadi pada waktu dulu bangsa Eropa itu ketika selesai melaksanakan peperangan dan berkembangnya teknologi, mereka itu miskin atau sudah tidak memiliki kekayaan-kekayaan. Karena sudah tidak lagi memiliki kekayaan, maka bangsa Eropa melakukan ekspedisi.
untuk menemukan sumber ekonomi baru ke seluruh dunia, supaya nanti dari sumber ekonomi baru ini nanti akan dibawa kembali ke negara mereka. Nah, ketika sudah menemukan ekspedisi atau mencari sumber-sumber ekonomi, setelah menemukan langsung dijadikan lahan perdagangan. Memang pada waktu dulu, sebelum mereka menjajah itu, tujuannya adalah untuk menemukan sumber ekonomi dan lahan baru untuk dijadikan lahan perdagangan. Akan tetapi pada kenyataannya tidak hanya dijadikan sebagai lahan perdagangan, tetapi bangsa Eropa datang untuk langsung menguasai dan menjajah negara-negara yang mereka baru temukan. Ya, memang pada waktu dulu sebelum mereka menjajah itu, tujuannya adalah untuk menemukan sumber ekonomi dan lahan baru untuk dijadikan lahan perdagangan. Akan tetapi pada kenyataannya tidak hanya dijadikan sebagai lahan perdagangan, tapi bangsa Eropa yang datang ke Indonesia itu mereka langsung menguasai dan menjajah Indonesia. Seperti itu. Oke, selanjutnya awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya VOC atau biasa disebut Verenigde Oost-Indische Compagnie atau disingkat VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Ya, VOC inilah sebagai sebab awalnya atau awal dimulainya penjajahan bangsa Belanda ke negara kita. Ya, demikian. Yang berikut, di berbagai daerah, VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik adu domba atau Divide et Impera. Mengadu domba antar kerajaan maupun dalam kerajaan itu sendiri. Politik adu domba makin melemahkan kerajaan-kerajaan di Indonesia dan merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat. Jadi, awalnya setelah mereka mendirikan organisasi VOC, lalu mereka melaksanakan politik adu domba di setiap daerah ya. Jadi, di berbagai daerah, sekali lagi bangsa Eropa melaksanakan politik yang disebut dengan politik adu domba. Nah, yang diadu domba itu apa saja? Yang domba itu yaitu antara kerajaan maupun dalam kerajaan itu sendiri. Jadi sekali lagi yang diadu domba ialah antar kerajaan maupun dalam kerajaan itu sendiri. Politik adu domba makin melemahkan kerajaan-kerajaan di Indonesia dan merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat ya. Jelas karena dengan adanya adu domba maka antar kerajaan-kerajaan di Indonesia saling bermusuhan ya, karena dihasut oleh Belanda, dihasut, difitnah dan lain sebagainya. Dan dampaknya adalah merusak sendi kehidupan seluruh masyarakat di bangsa kita pada saat itu. Yang berikut kekuasaan Daendels. Ya, VOC yang menjajah Indonesia pada tahun 1808 sampai 1811 itu dipimpin oleh Daendels. Kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan selama kekuasaan Daendels yang pertama adalah kerja paksa atau kerja rodi. Kerja paksa atau kerja rodi menurut kekuasaan Daendels itu yaitu membangun jalan sepanjang Pulau Jawa antara Anyer sampai dengan Panarukan untuk kepentingan militer. Ya, untuk kepentingan militer. Militer ini maksudnya adalah militer Belanda. Yang berikut, selain menerapkan kerja paksa, Daendels juga menerapkan tanam paksa. Jadi dalam pelaksanaan tanam paksa, lahan atau ladangnya itu adalah milik orang Indonesia. Akan tetapi, sawah dan ladangnya itu ditanami semau mereka atau semau penjajah. Jadi terserah keinginan mereka. Jadi kita disuruh untuk tanam dan nanti misalkan kita sudah panen, maka hasil panennya itu harus diserahkan kepada pemerintah Belanda. Jadi kita pada saat itu banyak yang terpaksa, yang terperas. Bukan hanya tenaga, pikiran, tapi juga harta dan lain-lain. Yang selanjutnya,
Tanam paksa menyebabkan rakyat diperas bukan hanya tenaga, melainkan juga kekayaan sehingga rakyat jatuh miskin. Jelas ya, orang Indonesia menanam, mereka yang panen. Udah pastilah mereka yang kaya, kita yang miskin. Padahal kita yang punya lahan. Berikut, penjajah mendapatkan kekayaan yang berlimpah untuk membangun negara Belanda menjadi negara kaya di Eropa. Jadi mereka datang di negara kita, tujuannya itu bukan untuk berdagang, melainkan untuk melakukan penjajahan. Dan mereka datang ke kita karena mereka itu sudah miskin pada saat itu, yang diakibatkan oleh peperangan ya, dan menemukan negara baru yang harus dijajah. Ketika misalkan sudah ada hasil dari negara jajahannya, maka dia akan kembali lagi ke negaranya. Contohnya adalah negara Belanda. Dan tujuannya adalah agar negara Belanda menjadi negara kaya di Eropa. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya penderitaan bangsa Indonesia menumbuhkan benih perlawanan di berbagai daerah. Nah, karena derita yang dirasakan oleh orang Indonesia ya, banyak menumbuhkan benih-benih perlawanan di berbagai daerah. Nah, perjuangan melawan penjajah dipimpin oleh ulama atau kaum bangsawan pada saat itu. Jadi, yang melakukan perlawanan pada saat itu di berbagai daerah, yaitu salah satunya adalah dipimpin oleh ulama atau kaum bangsawan. Oke, berikut perjuangan melawan penjajah dipimpin oleh ulama atau kaum bangsawan. Perjuangan rakyat untuk mengusir penjajah belum berhasil dikarenakan perjuangan masih bersifat kedaerahan dan belum terorganisir secara modern. Ya, kenapa belum berhasil? Karena perjuangan masih bersifat kedaerahan dan belum terorganisir secara modern pada saat itu. Oleh karena itu, perjuangan kita pada saat itu belum berhasil. Coba bayangkan pada saat itu, tidak berdasarkan daerah, melainkan secara keseluruhan, kompak dan juga terorganisir. Pasti berhasil ya. Pasti sudah dari dulu kita merdeka. Pasti kita merdeka sebelum tahun 1945, paling ya jauh sebelum 1945 lah, seperti itu ya. Ya, kenapa pada saat itu melakukan perjuangan itu belum terorganisir? Karena salah satu alasannya adalah orang Indonesia itu belum banyak yang terdidik, begitu ya, belum memiliki ilmu pendidikan. Beda dengan zaman sekarang kan. Kalau zaman sekarang pendidikan sudah diwajibkan sampai dengan 9 tahun. Maka orang Indonesia wajib memiliki pendidikan, dan itu sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar selama 9 tahun kan. Gitu. Oke, selanjutnya penderitaan yang dialami bangsa Indonesia menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal atau yang pernah tinggal di Indonesia. Ya, yang tinggal atau yang pernah tinggal itu diantaranya adalah Baron van Hove, Edward Dewes Dekker, dan Mr. van Deventer. Bagian berikut politik balas budi terdiri dari 3 program, yaitu edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Ya, pada saat itu Belanda sebenarnya tidak mau melaksanakan politik balas budi, tetapi karena desakan dari berbagai pihak seperti orang yang pernah tinggal di Indonesia, contohnya yang 3 orang tadi, mendesak bangsa Belanda untuk melaksanakan politik balas budi. Ya, jadi atas desakan dari berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi. Politik balas budi bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia, melainkan kepentingan pemerintah Belanda. Jadi, pada waktu itu isi dari 3 politik balas budi, salah satunya adalah irigasi. Irigasi itu bukan untuk kepentingan perairan persawahan milik bangsa Indonesia, tetapi untuk milik Belanda sendiri. Jadi sekali lagi, politik balas budi bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia, melainkan kepentingan pemerintah Belanda itu sendiri. Seperti itu ya. Berikut
Pembangunan sekolah atau politik edukasi bertujuan untuk menyediakan tenaga terampil dan murah tentunya. Pada waktu itu yang sekolah itu diperuntukkan bagi orang-orang Belanda ya. Dan ada juga sebagian bangsa Indonesia yang bersekolah di sana. Ya, tetapi hanya orang-orang elit atau orang-orang tertentu begitu ya. Jadi tidak semua orang Indonesia bisa sekolah pada saat itu. Yang berikut di sisi lain, pembangunan sekolah melahirkan dampak positif bagi bangsa Indonesia, yaitu memunculkan masyarakat terdidik atau mulai memiliki pemahaman dan kesadaran akan kondisi bangsa Indonesia yang sebenarnya. Apa dampak positif? Ketika pada saat itu didirikan sebuah sekolah atau dibangun sebuah sekolah, dampak positifnya adalah memunculkan masyarakat terdidik atau mulai memiliki pemahaman dan kesadaran akan kondisi bangsa Indonesia yang terjadi pada saat itu. Seperti itu ya. Jadi, dengan adanya pendidikan, orang-orang Indonesia itu mulai pintar-pintar pada saat itu, mulai paham, mulai sadar akan kondisi bangsa Indonesia yang sebenarnya pada saat itu ya. Oke anak-anak, cukup sekian pelajaran kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Insya Allah minggu depan kita akan bertemu lagi di video pembelajarannya. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.